Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan itu baik, hebat, dan luar biasa buat kita. Selamat datang di Andre Talabesi TV. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara semua yang mengikuti khotbah-khotbah saya pasti diberkati Tuhan. Amin. Dan saya percaya ketika firman Tuhan masuk dalam hati kita, dan itu akan menjadi rema, dan rema itu akan menghasilkan iman. Dan saya percaya iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Puji Tuhan, selamat datang sekali lagi di Andre Talabesi TV. Puji Tuhan, hari ini saya akan beri tema syukur adalah kekuatan. Katakan syukur adalah kekuatan. Haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam Efesus 5 ayat 20. Satu ayat saja. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sekali lagi, ucaplah syukur. Haleluya. Senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, syukur adalah kekuatan. Saudara, banyak orang tidak mengucap syukur. Banyak orang mengucap syukur ketika dia diberkati Tuhan, ketika pekerjaannya baik-baik saja, rumah tangganya baik-baik saja, ketika segala sesuatu yang baik dalam kehidupan dia. Saudara, itu bukan orang Kristen, anak Tuhan yang sesungguhnya. Anak Tuhan yang sesungguhnya dalam keadaan suka, duka, sakit, sehat, dia selalu mengucap syukur. Haleluya. Saya akan membagikan ada 4 alasan syukur adalah kekuatan. Yang pertama, syukur dapat meredamkan segala kebencian, kepahitan, dan kekecewaan. Haleluya. Saya percaya ketika kita bersyukur, pasti akan meredam segala kebencian, kepahitan, dan kekecewaan. Kenapa banyak orang kecewa? Banyak orang putus asa? Banyak orang punya akar kepahitan? Why? Kenapa? Karena dia tidak mengucap syukur. Alkitab mengatakan, bersyukurlah dalam segala hal. Kalau kita bersyukur dalam segala hal, otomatis kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan membenci orang lain. Kita tidak ada kepahitan, dendam dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa syukur itu kita harus mempraktekannya dalam keadaan suka maupun duka. Dalam keadaan sehat ataupun sakit. Dalam keadaan diberkati ataupun tidak diberkati. Dalam keadaan terpuruk atau berbahagia. Jadi syukur adalah kekuatan kita. Ingat saudara, kita harus bersyukur. Jadi yang pertama, alasan syukur adalah kekuatan karena syukur dapat meredamkan segala kebencian, kepahitan, dan kekecewaan. Banyak orang kecewa, putus asa karena tidak mengucap syukur. Saudara tahu Yusuf? Saudara, Yusuf itu dibully, difitnah, bahkan dijual oleh saudara-saudaranya. Bahkan lebih parah lagi, dimasukin di dalam sumur loh. Di dalam sumur. Dia dimasukin dalam sumur. Bukan oleh orang yang jauh. Kakak-kakaknya sendiri. Tetapi dia mengucap syukur. Saudara, dia mengucap syukur, dan apa yang terjadi? Tuhan mengangkat Yusuf dengan dahsyat, hebat, dan luar biasa. Saya percaya ketika masalah persoalan datang dalam kehidupan saudara, Bapak, Ibu, Saudara semua, mengucap syukurlah. Ketika mengucap syukur, maka ada kekuatan, ada power di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari bersyukurlah dalam segala hal. Dan disitulah letak kekuatan, kesuksesan, dan hal-hal yang dahsyat Tuhan kerjakan. Haleluya. Dan yang kedua, alasan syukur adalah kekuatan. Yang kedua, syukur memberi semangat. Syukur memberikan kita semangat dalam masalah persoalan. Yang tadi saya katakan, walaupun hal yang tidak baik datang dalam kehidupan kita. Keterpurukan, kita difitnah, kita dikucilkan, kita dibenci. Kita dilakukan hal yang tidak baik. Tetapi ketika kita bersyukur, di situ akan ada semangat yang baru. Di situ akan ada kekuatan baru. Dan syukur memberikan kita kekuatan. Karena kita tahu, kita bisa menempatkan syukur itu dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita suka bersyukur, maka memberikan kita kekuatan. Ada satu pujian mengatakan begini, hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati
yang tenang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Saudara, jadi syukur memberi kita semangat. Kenapa orang tidak bersemangat? Karena tidak mengucap syukur. Masalah sedikit datang, putus asa. Masalah sedikit datang, akhirnya mundur dari pelayanan, mundur dari pekerjaan, mundur dari sesuatu yang ya sebenarnya kita mau bertahan. Tetapi karena tidak mengucap syukur, mundur. Tetapi saya percaya, orang-orang yang melekat dengan Tuhan, masalah persoalan datang, tetapi dia tetap bertahan. Karena dia tahu, di balik ucapan syukur ada kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini Tuhan mengingatkan kita, bahkan menegur kita, supaya kita harus mengucap syukur dalam keadaan apapun. Mengucap syukurlah. Jadi hal yang kedua, syukur memberi semangat. Ketika kita mengucap syukur, maka semangat itu akan muncul. Ingat, semangat itu dari hati kita, bukan dari orang lain. Yang membuat kita sukses bukan orang lain, diri kita sendiri yang semangat ini. Dan ketika kita sukses, itu akan mentransfer ke orang-orang lain. Mari belajar untuk bersyukur, dan ketika kita bersyukur, maka memberi kita semangat yang baru, hal-hal yang baru, berkat-berkat yang baru. Dan saya percaya berkat yang dahsyat di tahun 2022 ini menjadi bagian Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan alasan yang ketiga, syukur adalah kekuatan. Yang ketiga, syukur membuat kita kuat. Haleluya. Saudara, syukur membuat kita kuat. Saya percaya orang-orang yang suka bersyukur, dia akan kuat. Dia tidak mudah goyah, menyerah. Saudara tahu orang-orang sukses, banyak orang-orang sukses di luar sana. Kenapa mereka sukses? Karena mereka kuat. Walaupun masalah datang, mereka tetap bertahan. Karena itu adalah modal untuk meraih kesuksesan. Kalau masalah sedikit datang, kita tidak kuat, saudara, mimpi-mimpi kita tidak akan terwujud. Mimpi-mimpi kita tidak akan ada dalam kehidupan kita. Kita tidak akan berhasil. Sekali lagi, orang yang sukses itu, dia tetap kuat. Walaupun dia dibully, dia dilakukan yang tidak baik, tetapi dia tetap kuat. Karena dia tahu bahwa syukur membuat dia akan berhasil, membuat dia akan sukses. Jadi mari saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara, baik perkara baik maupun buruk. Kita sehat atau sakit, kita berkelimpahan atau kekurangan, bersyukurlah. Dan saya percaya membuat kita kuat, hebat, dan luar biasa. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara bersyukur, dan membuat Bapak Ibu Saudara semua kuat, hebat, dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus akan kuat menghadapi masalah persoalan. Bersyukurlah. Pasti hal-hal yang dahsyat Tuhan kerjakan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Alasan syukur adalah kekuatan. Yang keempat, syukur adalah rahasia menerima mujizat. Haleluya. Saudara, ketika kita mengucap syukur, maka itu adalah rahasia mengucap syukur. Maksud saya, syukur adalah rahasia menerima mujizat. Ketika kita mengucap syukur, maka kita akan menerima mujizat. Sekali lagi, ketika kita mengucap syukur, maka kita akan menerima mujizat. Saudara pernah baca di dalam Alkitab tentang Yesus Kristus memberi makan 5.000 orang. Sebelum Tuhan Yesus membagi-bagikan roti dan ikan, 5 roti dan 2 ikan. Hal yang pertama Tuhan Yesus lakukan apa? Dia mengadah ke langit, ke atas, dan dia mengucap syukur. Saudara, selesai Yesus Kristus mengucap syukur, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. 5 roti dan 2 ikan. Ada pujian mengatakan 5 roti dan 2 ikan. Saudara, 5 roti dan 2 ikan. Mana mungkin? Saudara, mana mungkin mujizat besar ini terjadi? Saudara, mujizat terjadi ketika kita mengucap syukur. Yesus Kristus, saudara,
mengucap syukur. 5 roti dan 2 ikan. Dan bisa memberi makan 5.000 orang. Bahkan lebih dari 5.000 orang. Dan sisa berapa bakul? Sisa 12 bakul. Ketika kita belajar mengucap syukur, di situ mujizat demi mujizat terjadi. Apa yang tidak pernah saudara lihat, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar oleh telinga, Tuhan siapkan buat Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita harus belajar bersyukur, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki oleh Bapa kepada anak-anaknya. Dan saya percaya ketika kita bersyukur, maka di situ ada dampaknya, hasilnya hebat dan luar biasa. Jadi yang keempat, alasan syukur adalah kekuatan. Yang keempat, syukur adalah rahasia menerima mujizat. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, saat ini saudara yang belum mendapatkan jodoh, belum mendapatkan keturunan, belum dijawab Tuhan, belum mendapatkan anak, ingat, tetap mengucap syukur. Belum mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan apa lagi, mungkin lagi berdoa untuk rumah pribadi, mobil pribadi, berdoa untuk karir, profesi, naik jabatan, dipromosi. Ingat, Tuhan Allah itu bukan Allah tertidur. Alkitab mengatakan Allah kita tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dia ada untuk menolong kita. Ingat, Dia menciptakan kita untuk menjadi orang sukses, bukan gagal. Kalau kita gagal, artinya apa? Karena kita malas. Kita tidak mau berkarya. Harus inovasi. Kita harus kreatif. Allah kita adalah Allah yang kreatif. Dan Dia mau anak-anak juga kreatif. Ketika kita kreatif, maka hal-hal yang besar Dia kerjakan. Jadi, mengucap syukurlah. Karena syukur adalah kekuatan kita. Ketika kita mengucap syukur, maka hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang ajaib Dia kerjakan. Dan ketika kita mengucap syukur, sekali lagi garis bawahi. Ketika kita mengucap syukur, sekali lagi garis bawahi. Ketika Bapak Ibu Saudara semua mengucap syukur, kita semua mengucap syukur, maka hal-hal yang dahsyat, hebat, luar biasa Tuhan kerjakan di tahun 2022 ini. Mari belajar untuk mengucap syukur. Dan saya percaya Yesus senang, Tuhan senang kalau anak-anaknya mengucap syukur. Jadi saya akan membacakan ayat pokok tadi. Efesus 5:20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Saudara, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Keadaan suka duka, sehat ataupun sakit, punya uang ataupun tidak punya uang, punya pekerjaan atau tidak punya pekerjaan, sudah punya anak atau belum punya anak. Mengucap syukur dalam segala hal. Dan saya percaya hal-hal yang dahsyat Tuhan kerjakan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau ajaib. Hari ini kami belajar tentang syukur adalah kekuatan. Dan kami percaya kami akan kuat ketika kami bersyukur. Dalam keadaan suka maupun duka, sehat ataupun sakit. Dalam keadaan kami tidak mempunyai apa-apa, bahkan kami mempunyai sesuatu, kami tetap mengucap syukur. Dan kami percaya ada kekuatan, ada power yang Kau berikan kepada kami. Berkati semua saudara-saudara yang sudah mendengar akan firman Tuhan ini, mendengarkan renungan ini. Hamba percaya mereka semua diberkati Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan. Dalam masalah persoalan Engkau berikan mereka, Tuhan Yesus, kekuatan. Engkau berikan mereka kepastian. Dan hamba percaya mereka akan tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah mereka hidup di dalam, ya Bapak, syukur. Mereka selalu mengucap syukur. Karena ucapan syukur adalah modal mereka akan menerima janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapak. Yang sakit Engkau sembuhkan. Dan hamba percaya segala masalah persoalan apapun, Engkau Allah yang menjawab semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku ini diberkati Tuhan. Saya percaya saudara-saudara semua diberkati Tuhan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa share ke grup-grup, ke saudara-saudara yang lain supaya program ini tetap berkembang. Program ini memberkati banyak orang. Haleluya. Tetap semangat bersama Andre Talabesi TV. Haleluya. Amin.